analisa lisan kita ini Prof ya selalu mengingatkan kepada khususnya elit politik ya pesta pemilu sudah selesai tapi hasilnya juga belum kelihatan, tapi di sisi lain status quo merayakan ini seakan-akan mereka sudah memenangkan di Pilpres ini. Nah ini memprihatinkan Prof. Gimana Prof? Nah ini begini, rezim yang sekarang ini entah siapapun, dia ini seperti kuda andong, jalan aja andong jalan, nggak peduli kiri kanan dia tutup. Tambah lagi tutup kuping. Orang sudah teriak, ini sudah teriak, nggak dia. Ya sebetulnya juga pernah waktu itu kan disampaikan oleh seorang mantan wakil presiden ya, Yusuf Kala ya. Dia bilang ya rezim ini bukan apa namanya diabai gitu loh. Apapun kritik orang diabaikan saja gitu loh. Jadi tidak ada sama sekali perhatiannya sama sekali ya, dia silakan saja orang kritik tapi mereka tetap jalan gitu loh. Karena ide dasarnya begini, adalah berkelanjutan. Untuk itu filosofi dan gagasannya adalah berkelanjutan, apapun itu. Untuk itu didesainlah ya perjalanan pemilu ini by design, by grand design sebelum sebelum pemungutan suara. Itu sudah diingatkan jauh sebelumnya dan itu diulang oleh IT putra Sunda yang bekerja di PBB. Di PBB itu dipakai dia. Nah, kemudian ahli IT ini mengatakan menyedihkan. Sebab jauh sebelumnya DPT yang ada di KPU itu sudah bocor. Ya yang saya nggak habis pikir Prof, ini kan kritik tajam ya, turunnya guru besar sampai turun ke lapangan. Tapi mereka pihak status quo ini kayaknya cuek bebek gitu loh. Nggak ada cuek bebek, Bing. Istilah anak gaul sekarang, milenial dulu ya. Kalau sekarang apa nama setelah milenial ya? Itu EGP, Bim. Emang gue pikirin jalan terus. Tapi Prof, saya jujur ya, sebagai ketua SMP, Prof sebagai penasehat, kita selalu mengkritisi perilaku politisi, ya kan? Sekarang ini rasa-rasanya perilaku politisi ini sudah di luar batas wajaran. Tuh. Mereka euforia, mereka bersenang-senang, mereka berkumpul. Pemilu belum selesai, hitung-hitungan belum selesai. Mereka sudah mengagendakan acara seakan-akan mereka sudah memenangkan Pilpres ini. Ini yang menyedihkan, Prof. Iya, jadi begitu tadi. Jadi itu by design, grand design, kita awali dari itu. Siapapun dia. Ya. Jadi udah diingatkan. Lah sekarang, si KPU sudah punya ahli itu. Dulu namanya Situng. Ya. Nah sekarang namanya Sirekap. Ada semacam kerja sama dengan ITB. Tapi di ITB sudah menyampaikan bahwa mungkin ada backdoor, jadi ada pintu belakang masuk. Dia bikin di sana itu satu aplikasi, sehingga ini ditahan terus angka yang harus menang. Berarti ITB kebobolan dong ITB-nya? Ya karena nggak diberitahu setelah itu jalan, cuma nonton kan. Nah, atau bisa juga memang aplikasi atau sistem itu tembus oleh pihak lain. Nah, itu by system. Sudahlah ya. Tapi harusnya begitu gelinding ini kejadian, cepat KPU mengambil sikap. Jadi itu yang terjadi. Nah sekarang baik kepada itu manusianya gitu ya. Kemudian ada mesin, ya by design. Itu yang namanya Sirekap. Ya. Nah Sirekap ini sendiri belum lagi apa, baru 1 jam sudah mengeluarkan quick count. Quick count itu menenangkan salah satu paslon. Paslonnya langsung selebriti, langsung deklarasi. Ya, nah ini by design. Kemudian, ya enggak, TV mainstream menguatkan itu. Ya, menguatkan itu berarti apa? Yang tadi awal bahwa ya rezim ini ingin berkelanjutan. 3 periode tidak bisa karena ibu demokrasi tidak boleh 3 periode. Dia main di sini. Jadi luar biasa hebatnya ini. Ya. Nah sekarang lebih maju lagi setelah deklarasi langsung disalamin sama ya petinggi republik ini. Nah setelah itu tidak lama kemudian, tidak utak-atik anggaran ini. Yang anggaran tuh
terkait dengan masalah makan siang dan sebagainya. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mengundang khusus Prof. Abbas Taha karena beliau kemarin habis turun ke lapangan dari suatu kegiatan yang memang patut kita menjadi perhatian khusus, Bro ya. Jadi basic-basic politik kenegaraan ini kita mulai dengan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Analisa lisan kita ini Prof ya selalu mengingatkan kepada khususnya elit politik ya, bahwa negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya, pesta pemilu sudah selesai, tapi hasilnya juga belum kelihatan. Tapi di sisi lain status quo merayakan ini seakan-akan mereka sudah memenangkan di pilpres ini. Nah, ini memprihatinkan, Prof. Gimana, Prof? Sampai antum sampai turun ke lapangan dengan beberapa prof, dengan mahasiswa. Ini kan suatu hal yang menjadi, ya itu tadi, saya minta khusus Prof datang tuh karena pengen tahu nih sampai masuk di Metro TV apa begitu, apa kayak ikat kepala gitu loh. Kan ini kan suatu kegiatan semacam ungkapan ya, apa itu Prof kira-kira, Prof? Jadi gini, Bib. Saya ikut kemarin bersama mahasiswa dan beberapa dosen, ya, profesor, doktor di lingkungan Universitas Negeri Jakarta UIN. Kenapa? Karena saya adalah alumni dari program doktoral di UNJ tersebut. Oh, gitu. Sudah lama bersama. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, perguruan tinggi yang jumlahnya hampir 500 di Indonesia ini 4 kali lebih banyak daripada perguruan tinggi yang ada di seluruh Afrika. Oh ya? Yang ada 27 negara di sana. Kita itu 460 atau berapa ya, swasta maupun negeri. Nah, sebagaimana diketahui bahwa yang namanya sekolah, universitas, sekolah tinggi itu ada pendadaran untuk mendalami ilmu pengetahuan. Dan untuk Indonesia, tentu saja pendidikan tadi harus berdasarkan untuk membangun perilaku dan moralnya sebagai landasan. Kemudian baru ilmu pengetahuan dan barulah sebagai profesional. Kemudian mereka terjun ke masyarakat. Nah, inilah dunia keilmuan. Nah, sekarang para guru besar, ilmuwan, ya, sivitas akademik merasa tidak nyaman dengan kondisi kekinian. Karena kelihatannya pemerintah atau rezim yang sekarang ini sudah jauh daripada bentuk dan kedaulatan negara. Bagaimana kita ketahui negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan dibangun oleh founding fathers kita melalui perjuangan yang berdarah-darah dan fatwa ulama, ada Bung Tomo, kemudian yang terus-menerus tidak pernah hentinya. Dan awal daripada ini, Indonesia ini juga sudah berjuang jauh dari penjajahan. Di mana sultan-sultan yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Nah, kemudian patut dicatat dan harus betul-betul dipahami oleh seluruh netizen. Negara Indonesia ini adalah negara hukum. Hukum adalah panglima. Namun sekarang ini tidak. Kekuasaan mengatur hukum. Dan hebatnya dengan reformasi ini,
telah dilakukan berapa kali perubahan dengan istilah addendum yang tetap memberi nama itu Undang-Undang Dasar 1945. Iya, itu covernya. Tapi isinya sudah jauh daripada filosofi, gagasan, dan pesan founding fathers untuk membangun Indonesia ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan patut digarisbawahi, Bib, ini saya agak khusus nih, ya, menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Jadi apapun bentuk sistem, apakah itu kerajaan, apakah itu federasi, apakah itu kesatuan, tapi kalau kedaulatan rakyat merupakan tumpuan dan azas ini, maka apapun yang terjadi, kalau masyarakat atau manusia yang ada di dalam negara itu menuntut dan meminta kedaulatannya, nah ini jangan main-main, Bib. Jadi salah satu daripada demo yang dilakukan oleh mahasiswa UNJ, kemudian dari kampus lain juga bergabung, karena setelah asar saya duluan pulang, ya maklum ya kondisinya ya kesehatan. Tapi saya senang di sana ada Prof. Hafid Abbas menjelaskan betul apa yang terjadi dalam kondisi ini. Tidak akan turun tangan, tidak akan turun gunung para rektor dan sebagainya dalam kondisi seperti ini. Kalau kemarin kan kita lihat kan guru besar itu kan sudah turun gunung. Betul. Tapi belum lapangan ya. Belum. Ini sudah ke lapangan. Nah, sekarang udah di lapangan nih. Belum, ya. Berarti udah ada kalau peningkatan. kemarin masih di kampus dengan bercucuran air mata dan muka sedihnya yang dari UGM itu guru besar ya. Rupanya tidak terdengar juga itu. Nah ini begini, rezim yang sekarang ini entah siapapun, entah si Badu, entah si Atai ya, kata orang Minang, si Badu Atai, dia ini seperti kuda andong, jalan aja andong, tidak peduli kiri kanan dia tutup. Tambah lagi tutup kuping, orang sudah teriak, ini sudah teriak, nggak dia. Ya sebetulnya juga pernah waktu itu kan disampaikan oleh seorang mantan wakil presiden ya, Pak Yusuf Kala ya. Beliau bilang ya rezim ini bukan apa namanya diabai gitu loh. Apapun kritik orang diabaikan saja gitu loh. Jadi tidak ada sama sekali perhatiannya sama sekali ya, dia silakan saja orang kritik tapi mereka tetap jalan gitu loh. Karena ide dasarnya begini, adalah berkelanjutan. Untuk itu filosofi dan gagasannya adalah berkelanjutan. Apapun itu. Untuk itu didesainlah ya perjalanan pemilu ini by design, by grand design sebelum sebelum pemungutan suara. Itu sudah diingatkan jauh sebelumnya dan itu diulang oleh IT putra Sunda yang bekerja di PBB. Di PBB itu dipakai dia. Sedih dia melihat kondisi yang ada. Siapa tuh, Rob? Panggilannya Aib gitu ya. Nah, ini baru muncul ini. Bukan Roy Suryo bukan? Oh bukan, Roy Suryo itu pakar IT dan doktornya itu di UNJ, murid daripada Hafid Abbas. Oh ya? Iya. Masya Ya. Allah. Nah kemudian ahli IT ini mengatakan menyedihkan. Sebab jauh sebelumnya DPT yang ada di KPU itu sudah bocor. Ya yang saya nggak habis pikir, Prof. Ini kan kritik tajam, ya turunnya guru besar sampai turun ke lapangan. Tapi mereka pihak status quo ini kayaknya cuek bebek gitu loh. Nggak ada cuek bebek, Bing. Istilah anak gaul sekarang, milenial dulu ya. Kalau sekarang apa nama setelah milenial ya? Itu EGP, Bing. Emang gue pikirin, jalan terus. Tapi Prof, saya jujur ya, sebagai ketua LSMPIS, Prof sebagai penasehat, kita selalu mengkritisi perilaku politisi, ya kan? Sekarang ini rasa-rasanya perilaku politisi ini sudah di luar batas wajaran. Tuh. Mereka euforia, mereka bersenang-senang, mereka berkumpul. Pemilu belum selesai, hitung-hitungan belum selesai. Mereka sudah mengagendakan acara seakan-akan mereka sudah memenangkan pilpres ini. Ini yang menyedihkan, Prof. Iya, jadi begitu tadi. Jadi itu by design, grand design, kita awali dari itu.
Setelah itu ditetapkan DPT 2004 ya. Hmm. Nah kemudian setelah dicermati oleh IT ya, oleh ahli IT yang ada ya, itu komplain. Masa ada yang umur 16 tahun itu banyak di situ, kan belum punya hak pilih. Kemudian ada yang berumur 100 tahun ke atas. Ya kalau itu udah lama, Prof. Iya, tapi ini saya mencoba mengingatkan. Berarti kalau kembali ke situ, kembali ke proses pilpres kemarin, memang sudah amburadul dari awal. Sudah 2 kali DKPP itu memberikan lampu hijau, memberikan lampu merah kepada. Ya lampu merah terakhir. Nah, ya terakhirnya nanti yang berbahayanya lagi. Tanggal 20 KPU menyatakan ya salah satu paslon 02, saya tidak mau nyebut nama siapapun, nanti IT. Ya, nah itu akan dideklar sebagai pemenang. Masya Allah, betapa ya jahat dan degilnya pemikiran ini yang di KPU. Siapapun dia. Ya. Jadi udah diingatkan. Lah sekarang si KPU sudah punya ahli itu. Dulu namanya Situng. Ya. Nah sekarang namanya Sirekap. Ada semacam kerja sama dengan ITB. Tapi di ITB sudah menyampaikan bahwa mungkin ada backdoor, jadi ada pintu belakang masuk. Dia bikin di sana itu satu aplikasi, sehingga ini ditahan terus angka yang harus menang. Berarti ITB kebobolan dong ITB-nya? Ya karena nggak diberitahu. Setelah itu jalan, cuma nonton kan. Nah, atau bisa juga memang aplikasi atau sistem itu tembus oleh pihak lain. Nah, itu by sistem. Sudahlah ya. Tapi harusnya begitu gelinding ini kejadian, cepat KPU mengambil sikap. Cepat, Prof, sekarang. Oh, cepatnya itu begini. Tanggal 5 Januari, enggak. Kodar-kodir ini kan, kodar-kodir ya. Enggak. Ya. Udah cepat sekarang, Prof. Jadi kodar-kadir sudah memformulasikan. Ya, yang saya menyedihkan lagi, Prof, ini banyak statement-statement ya dari lembaga survei, tokoh-tokoh lembaga survei, yang juga menurut saya itu juga bikin jengkel. Saya protes karena mereka juga ikut menggiring opini ya, seakan-akan 02 sudah jelas menang. Ini yang kita khawatirkan. Begini, Bib, itu manusia. Itu manusia, Bib. Jangan saja itu sahabat Habib tidak sebut nama. Enggak, itu menjadi catatan kita, walaupun mereka bukan. Itu karena apa? Kita belum punya undang-undang mewajibkan lembaga survei itu melaporkan dananya, siap diaudit dan seterusnya seperti di Amerika begitu. Ini belum ada. Jadi mentalnya, kebejatan mentalnya itu, ya itu ya seperti itulah. Nggak sayang anak cucunya. Itu yang saya soroti. Nanti saya celakanya nanti. Kalau sudah dioccupied oleh komunitas bangsa lain Indonesia ini, sama juga waktu Hulagu, ya itu menghantam Baghdad, ya. Kemudian dari dalam datanglah orang-orang yang menyambut. Setelah Baghdad itu diratakan ya oleh anak atau cucunya Kublai Khan. Nah kemudian yang menghantarkan ini juga disosor sama ya Mongol ini. Apa dibilang? Bangsanya sendiri, saudaranya sendiri dia khianati. Ya kita kan juga langsung aja ditebak. Tapi itu kalau saya lihat perkembangan terkini, Prof, ya, itu mereka boleh berencana kayak apapun. Tapi kewaspadaan daripada masyarakat ini, terutama grassroots ke bawah, itu elit-elit politik. Nah, kita akan sampai ke sana, kita akan sampai ke sana. Ya. Jadi siogianya, si lembaga-lembaga survei ini yang dengan gagahnya waktu di debat dan segala matanya, ya. Itu menyatakan, itu nyata, itu real, ini ya. Tapi dalam dirinya, kemunafikan dirinya sebagai intelektual, karena mereka jebolan dari perguruan tinggi ternama. Gitu. Jadi, itu yang terjadi. Nah sekarang baik kepada, itu manusianya gitu ya. Kemudian ada mesin, ya, by design. Itu yang namanya Sirekap. Ya. Nah, Sirekap ini sendiri, belum lagi apa, baru 1 jam sudah mengeluarkan quick count. Quick count itu menenangkan salah satu paslon. Paslonnya langsung selebriti.
langsung deklarasi. Ya, nah ini by design. Kemudian, ya enggak, TV mainstream menguatkan itu. Ya. Menguatkan itu berarti apa? Yang tadi awal bahwa ya, rezim ini ingin berkelanjutan. 3 periode tidak bisa karena ibu demokrasi tidak boleh 3 periode. Dia main di sini. Jadi luar biasa hebatnya ini. Ya. Nah sekarang lebih maju lagi setelah deklarasi langsung disalamin sama ya petinggi republik ini. Nah setelah itu tidak lama kemudian, tidak utak-atik anggaran ini, yang anggaran itu terkait dengan masalah makan siang dan sebagainya. Nah kayak sudah jadi artinya apa? Periode terakhir sampai Oktober ini, rezim yang berkuasa ini menyiapkan ya enggak, satu kereta kencana buat presiden yang sudah mendeklarasikan ini dengan kabinetnya. Jadi kereta kencana. Ya. Nah kereta kencana ini kalau di Eropa ada kereta lain, Bib. Ya, di Inggris itu orangnya walaupun modern takut sama setan itu, takut sama Dracula. Jadi cerita Dracula itu adanya dari sana. Nah kereta ini jalan, di jalan dihambat sama Robin Hood. Robin Hood ini gerakan rakyat. Nah itu yang bisa terjadi di Indonesia ini. Jadi akan muncul Robin Hood. Robin Hood yang membela. Nah kalau di cerita Cina namanya pendekar budiman. Partainya partai pengemis, tapi membela kebenaran. Di Indonesia, itu kemarin UNJ dengan mahasiswanya, ya saya juga profesornya, sempat terkaget-kaget. Prof kan udah usia kan udah hampir 80. Iya, iya. Prof Apit Abbas juga usianya kan sudah lumayan 73 lah. Ya. Gitu ya. Lain lagi banyak lagi saya lihat situ kan udah sampai turun ke jalan ini, apalagi sih yang harus mengingatkan elit politik gitu loh. Cara-cara apa lagi, Bro? Kira-kira, Prof? Enggak ada, Bib. Caranya begini. Kan sudah ada yang ngusulkan itu, diperiksa deh ke dokter jiwa katanya. Mungkin terlampau depresi karena ketakutan, banyak hal ini ya. So begini ya, sebetulnya juga adik dari paslon yang deklarasi itu ya, jadi istilah saya kodar kodir telah melahirkan presiden quick count. Adik presiden quick count ini statementnya susah Prabowo ini untuk tampil katanya. Adik kandungnya. Ya. Tapi hoax itu, Bro. Ini tanda kutip. Kalau saya juga lihat videonya itu hoax. Ini iya, tapi setidaknya ini tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Ya. Iya. Boleh ngomongnya begitu, tapi kenyataannya kenyataannya dia bikin pabrik air di sana. Jadi kalau di sini ada aqua, mineral, banyak strategi yang mereka buat gonjeng-ganjing di publik ya, terutama di medsos kan dibikin bingung ya. Seakan-akan begini, seakan-akan pada tuh. Tapi Bib, ya dengan posisi saya dulu waktu di BUMN, saya memahami perilaku pebisnis besar itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, terkait dengan energi, terkait dengan masalah beras. Kebetulan saya mencermati mengikuti. Masya Allah, Bib. Ya memang kalau ngomong soal anggaran tadi kan pada saat kemarin beberapa hari kan ada sidang kabinet. Itu kabinet seakan-akan sudah kabinet baru ya. Tanda kutip ya. Enggak, itu kabinet lama. Perilakunya kan kabinet lama sudah dengan seakan-akan sudah ada kabinet baru gitu loh. Ya, seakan-akan kabinet baru sehingga apa yang sudah ada sekarang nanti tinggal diluncurkan kabinet berikut. Bu Sri Mulyani kan seperti ditanya oleh beberapa wartawan kan tentang anggaran makan siang itu kan. Nah, Bu Mulyani dengan menjelaskan dengan gamblang ya bahwa ini kan absen memimpinnya kan belum tahu siapa kan. Ya dunia pun menyoroti masalah makan siang ini ya. Jadi aneh lucu, tapi tidak peduli. EGP bang gue pikirin jalan terus. Kalau dulu Bib tahun 54, 55, 56, kita memang dapat susu dari UNICEF dulu. Sekolah-sekolah itu dapat minum susu tiap hari. Nah sekarang mah susu sama makan siang. Hitung dengan jumlah penduduk yang harus diberikan. Ya kita kalau ngomong katakan status quo sekarang ini memang kepengen memberikan makan siang gratis, susu gratis. Nggak usah nunggu presiden akan datang, kenapa sih? Kasih aja sekarang.
Kalau Kenapa? sekarang lain, Bib. Yang dikasih itu bansos yang merupakan terstruktur, sistematis dan masif, yang tidak memberi peran kepada menterinya untuk melakukan, Oh ya? tapi dipindahkan kepada kementerian lain. Saenak udele. Bukan, itu saya pernah ngikuti. Nah, Jadi gimana waktu gitu? itu Mensos kan diajak bicara tentang itu kan, masalah anggaran bansos itu kan. Nah, Mensos nggak setuju gitu loh. Nah, karena tidak setuju ya udah dia diambil anggaran lain gitu loh. Jadi dari departemen lain untuk menyalurkan bansos itu, Prof. Ya, Jadi apa namanya Mensos sekarang sudah semacam ya udah nggak mau gabung ya sudah silakan aja gitu, Prof. pokoknya jalan terus lah. Ya, yang penting Jadi kan yang, banyak ya sekali. kasihan juga saya, udah nggak betaring ini menteri-menteri yang dari PDIP ini kelihatannya. Ya, jadi Bu Mega serba susah. Tapi saya tahu Bu Mega ini dia seorang polisi kawakan. Dia akan cari timingnya. Yang jelas kemarin atau ini hari itu sudah di-endorse 30 orang yang akan tanda tangan angket. Ya kalau saya bilang bukan 30, Prof. Nanti tanggal 5 nanti itu kan mereka baru Ini kan, masuk. enggak, yang sudah ada 30 nama. Belum, itu kan baru usulan. Bu, iya, 30 itu usulan. 3 sudah setuju. Bukan, maksudnya usulan dari salah satu dari apa namanya kelompok masyarakat yang mengusulkan agar 30 ini memberikan satu proses itu. Iya, tokoh-tokoh masyarakat. Ya, itu jadi bukan Ray Rengkuti sebagai komandannya mengusulkan ini menampung. Iya. Aspirasi ditempuh di dalam satu daftar. Iya, betul. Ya enggak? PDIP siapa, Ya, PKB itu siapa. kan baru usulan dari masyarakat sipil kan. Iya, nah kemudian ini nggak sabar masyarakat ini. So, dia nggak mau ada pengadilan jalanan. Jadi dihubungi kan, masih sopan nih. Orang-orang Indonesia ini sopan banget ya. Dia usulan ditampung. Nah, yang initiate ini sudah nelpon. Sudah 3 yang setuju mau tanda tangan. Oh, bertiga. Yang sudah setuju. Yang lain belum sempat dihubungi. Tapi kalau pendapat saya, Prof ya, itu sebetulnya dari yang disebutkan kemarin waktu Hasanuddin mengumumkan bahwa hak angket itu sudah setuju oleh sekian mereka partai, itu sudah selesai, Prof. Iya, tapi kan hitung-hitungnya 314 berbanding itu 200 totalnya. Tapi kan begini, Bib. Awalnya kan cukup 25 dari 2 fraksi yang berbeda. Iya, kan? Ini harus ada action. Masyarakat melihat nih actionnya udah. Action belum bisa, Prof. Karena nunggu tanggal 5 nanti mereka baru masuk. Iya, tapi sekarang kan enggak nunggu, Bib. Kalau kita mau pakai baju pesta kan beli dulu kainnya, nanti keuntungan jahit, nanti pestanya kita tunggu kan. Udah, kalau itu udah, Prof. Nah, udah jadi kan? Nah, sekarang itu juga sudah ada ini instruksi. daftar yang 30 orang ini sudah ada ini. Kalau saya bahkan 30, 300 lebih. Udah. Iya, itu nanti waktu di paripurnanya. Di paripurna. Kalau 30 nggak akan jalan dia. Bukan, ya, artinya keabsahan hak angket untuk diproses itu dimulai dengan kita tunggu tanggal 5, Prof. Tanggal 5 Kuncinya itu tanggal 5 itu nanti begitu DPR bersidang lagi, itu langsung muncul ratusan, Prof. Bukan lagi 30. Iyalah, kita harapkan semua. Dan juga barangkali juga dari partai pendukung 02 juga ada yang nyebrang tuh. Pasti. Saya juga rasanya pengen ikutan. Prof pengen ikutan? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Bukan anggota dewan. So, kalau saya ada di sana nanti keluar taring saya. Jadi kembali lagi, Prof. Ini kan kalau kita lihat ini, kabinet ini, status quo ini kebelet sudah. Wong, kenapa nggak kebelet, Bib? Ini banyak banget ini. Yang satu, saya nggak tahu ya. Di luar anu saya, ya, paslon 02 ini. Pangkat sudah tinggi. Karir sudah luar biasa. Sekarang masuk jadi paslon untuk presiden. Ya. Dan itu akan jadi panglima tertinggi kalau lolos. Ya. Nah, kalau sudah panglima tertinggi, ya otomatis nanti pada saat itu cukuplah alasan untuk itu. Dan untuk itu harus dianulir dulu SK Presiden Habibie, ya, yang memberhentikan itu. Nah, di samping itu, Kori juga dari London nyampaikan ada undang-undang ini, undang-undang nggak bisa katanya gitu. Tapi udahlah, yang penting sudah kelihatan di dadanya. Jadi kalau ditanya orang,
mana dadamu ini dadaku. Nah, kan sudah 4 bintang. Ya, 4 bintang ya. Udah Nah, makin kemudian mantap ya. juga yang satu lagi yang hebat, ya success story dari Demokrat, ya sama-sama gelisah, geli-geli basah pantatnya duduk itu antara AHY dengan Muldoko. Oh gitu. Yang paling Nah, udah dukung toh. Hah? Udah dukung toh. Udah rukun. Udah dukung. Udah Jadi kalau kita boleh baca Pot, ini bacaan politik ya. Jadi selama ini semua itu by skenario semua. Jadi kita rakyat dibodohi. Seakan-akan mereka berseteru, padahal mereka itu tidak berseteru. Enggak juga, Bib. Episode kita yang lalu kan sudah ada. Berselisih untuk sepakat. Iya, seperti yang dikembangkan oleh Hitler gitu. Iya, jadi Hitler bikin radio, corongnya adalah menghujat Hitler, berkumpullah orang di corong ini. Sudah itu ditangkap. Jadi satu persatu, Prof. Ini Allah tunjukkan, Prof, perilaku politisi kita, Prof. Satu persatu Allah tunjukkan semua. Kelihatan, karena ke publik kan. Oh, jadi kita bisa menilai. Oh, selama ini, oh begini, oh begini, oh begini gitu, Prof. Ya nanti begini, Bib. Kalau tidak ditingkatkan kecerdasan politik, tidak ditingkatkan masalah status, strata sosial pendidikan anak bangsa ini, akan begini lagi. Karena apa? Program pembodohan dan pemiskinan ini itu menciptakan pasar bagi satu negara atau negara tertentu. Nah ini dipelihara. Nah saya udah lama menginginkan yang celaka lagi sekarang untuk membuat iman dan mental kepada bangsa ini. Perasa agama udah hilang. Begitu sadisnya. Jadi 270 juta, ya enggak? 260 juta akan jadi mainan dan sapi perah, dan tidak hanya itu. Ya. Nah, jadi saya berharap untuk tidak jadi amok massa. Kalau dipaksakan terus status quo, berjalan terus grand design yang dilakukan untuk melanjutkan kan begitu. Jadi ini kekhawatiran kita ya yang mendalam. Sangat khawatir, Bik. Sob saya kemarin dekat mahasiswa itu, Bang katanya, aduh Pak katanya enggak tahan gimana pendidikan kita. Itu saya sampaikan. Negara dan bangsa ini dengan kekayaan sumber daya manusia. Karena apa? Kita ini kekayaan kita sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Kita itu mempunyai 1.340 suku bangsa. Tentram, nyaman, walaupun ada friksi-friksi sedikit. Biasalah. Di dapur pun juga kaleng, ember, sendok itu berbunyi. Dan sudah 78 tahun. Kemudian kita mempunyai 2.500 bahasa. 2.500 bahasa. Begitu hebatnya bangsa-bangsa bahasa yang lain, suku yang lain, mereka terima Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1928. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Kemudian kita punya 6 agama. Yang suka dibentur-benturkan juga ini. Yang main pemain luar ini. Kemudian budaya juga beragam. Nah ini yang baru masuk, ini budaya gemo-gemo ini baru. Gemo-gemo ini baru ini. Ya, jadi apa akan menjadi budaya kita atau nanti hilang gitu ya. Nah, kemudian juga adat istiadat beragam. Nah ini yang suka dilanggar juga. Kalau waktu zaman Soeharto ini masih diperhatikan. Jadi membangun suatu kawasan, membangun satu untuk investasi dan sebagainya, dia adat istiadat masih dipertahankan. Sekarang enggak. Kampung bayam, akuarium, orang-orang pendatang maupun Betawi sana enggak peduli, ya enggak. Pik di sana juga mereka bikin sudah kayak seperti di Emirat Arab gitu. Pik itu dia tumbuhkan. Nanti kita sini Emirat. Kembali lagi ke kebelet tadi, Prof. Ya, rezim kebelet ya. Iya ini kebelet itu karena dia melihat ini. Dia melihat Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan archipelago yang kaya raya. Nah, kebeletnya ini
bisa terjadi ada sendera-menyendera. Saya merasa ya pimpinan rezim dan rezim ini menyandera partai-partai politik, menyandera tokoh-tokoh dengan memberi umpan-umpan peluang korup dan sebagainya. Dikembangkan nepotisme terbatas. Setelah itu dikendalikan. Tetapi yang bersangkutan pun juga terjerat disandera oleh satu ya komunitas dan mungkin negara tertentu. Dia mengendalikan karena punya utang, punya ini, apa itu. Jadi ada kaitan dengan internasional ya? Nah, internasional menyandera beliau. Karena apa? Hidden utang yang tersembunyi itu luar biasa besar. Nah, jadi terjadilah sandera menyandera. Nah, sekarang yang disandera pertama ini cocok. Jatuh cinta dia sama yang menyandera. Makin keras dia menyandera yang ada di kampungnya. Yang di kampung nyerah juga. Ya dah nikmati aja apa dia. Akhirnya rakyat yang 260 juta ini yang sengsara. Prof, ini sandera menyandera sangat menarik, Prof. Apalagi terkait dengan partai politik dan elit politik ya. Kami sangat menarik. Kita bahas satu season sendiri, Prof. Karena ini juga salah satu yang sedang bergejolak saat ini ya, Prof ya. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan dengan sandera menyandera ini dengan semacam ada sekarang macam ada dua kubu ya. Dua kubu yang lagi sedang mempertahankan apa namanya keyakinannya. Ada satu sisi ini benar, sini juga benar, kita adu ya. Kita bahas satu sisi yang sendiri, Prof ya. Oh iya, tapi sebelum itu saya lanjut 2 poin lagi ini. Jadi flora dan fauna Indonesia ini luar biasa. Ya, yang kasihan kita, ya, masalah lingkungan, pembabatan hutan, state food dan sebagainya, itu gorila itu bingung dia mau kemana dia. Dulu masih dipangku-pangku sama bule-bule itu dan dipelihara ya. Sekarang kasihan itu. Nah sekarang tidak hanya itu, CO2 yang bisa kita jual karena kita ini paru-paru dunia juga tidak bisa jalan, ya. Itu flora fauna. Penduduk yang besar ini merupakan satu kekuatan. Dulu zaman eranya Habibie mengirim dididik di luar, sekarang mereka itu banyak di luar dipakai di NASA sebagai dosen, sebagai apa. Beda, zaman PKI juga ada yang keluar, tapi karena mereka membantai bangsanya sendiri, akhirnya dia, sekarang udah pulang kampung, sekarang jadi pemenang dia. Karena apa? Rezim ini mengakomodir dan malah memberi wasiat dan santunan. Karena mereka jelas berapa itu kuburan-kuburan massal yang ada di Pulau Jawa ini. Dan di Sumatera ada satu. Nah itulah kondisi rezim status quo ini. Jadi grand design untuk melanjutkan tercermin dalam setiap proses-proses perjalanan sampai dengan kodar-kodir, ya lembaga survei, lahirlah yang namanya Presiden Quick Count. Terus kemudian kabinet yang merumuskan makan siang dan menyiapkan kereta kencana bagi kabinetnya yang akan datang. Tapi ingat, rakyat akan bergerak. Contoh yang dekat Sri Lanka. Nah, tapi juga orang menunggu yang lain, nanti kita bicara. Baik, Prof. Abbas-Taha, terima kasih banyak waktunya sebagai pencerahan politik ya. Karena rezim ini memang banyak sekali hiruk pikuknya ya. Tiap hari kita mengikuti perkembangan politik ini, semakin hari semakin cemas ya, dan mencemaskan, Prof ya. Cemas dan menggemaskan. Cemas dan menggemaskan. Kita akan bahas lagi tentang peta terkini dengan Prof. Abbas-Taha. Makasih, Prof. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.